عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس العالية. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Fala tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqwatin aw ta'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha masrabah. Wal makna wallahu nabi muradi sadaqallahu azim wa balagha rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah bil khusus ketua DKM Masjid Baitul Munawwarah Bapak Ustadz Haji Ahmad Tohani yang saya hormati dan juga segenap pengurus masjid serta jamaah Masjid Baitul Munawwarah yang semuanya sama-sama saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, semuanya yang saya hormati, pengurus wilayah, RT, RW kalau ada enggak nih? Ada ya, yang saya hormati, dan juga para pemuda, pemudi, adik-adik remaja, dan juga anak-anak yatim dan yatimah. Semuanya yang saya cintai dan semoga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini yakni Masjid Baitul Munawwarah. Semoga ini menjadi wasilah turun rahmat dan maghfirah, amin. Turun berkah, amin. Diampunkan dosa-dosa kita, disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, banyak rezeki kita, banyak duit kita, semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam yang mulia ini yaitu malam Asyura ya, kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka santunan yatim piatu dan mungkin sekaligus fakir dan miskin, betul tidak? Ya, ada fakir dan miskinnya, bukan hanya yatim piatu. Dan semoga acara ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Salawat rangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Masjid Baitul Munawwarah ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semua senantiasa mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini tolong anak-anak jangan bercanda ya. Halo anak-anak, tolong jangan bercanda, jangan ngobrol. Dengerin ya, dengerin. Siap tidak mendengarkan?
Siap tidak mendengarkan? Insya Allah. Ya, jadi langsung saja kepada intinya, yaitu acara santunan. Siapa yang disantuni sekarang ini adalah yatim piatu. Nah, yang disebutkan yatim itu atau anak yatim ya. Yang disebutkan anak yatim itu batasnya sampai mana? Yang disebutkan anak ya, tentunya itu di bawah usia balik. Nah, kalau sudah balik berarti namanya bukan anak lagi. Apa namanya kalau sudah balik? Namanya remaja, pemuda dan pemudi. Ya, berarti remaja yatim. Kalau sudah dewasa namanya apa? Berarti orang tua yatim. 60 ke atas kakek-kakek yatim. Lalu apakah perlu disantuni yang sudah kakek-kakek, yang sudah jompo, nenek-nenek? Nah, itu pun sama ya. Jadi bukan hanya yatim dan piatu saja, tetapi barang siapa yang sangat miskin, yang sangat fakir hidupnya, termasuk kakek nenek yang sudah jompo dan sangat miskin, itu pun perlu dibantu, perlu disantuni ya. Lalu bagaimana kalau janda yang masih muda dikawinin? Betul tidak Pak Lek? Betul ya. Yang sudah jompo, tua renta, nenek-nenek, janda tua disantuni. Janda-janda yang masih muda dikawinin. Insya Allah ya, mudah-mudahan para janda ya, cepat mendapat jodoh, amin ya robbal alamin ya. Nah itu sebagaimana kita dengarkan, coba ya kita simak Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam naj'allahu ainain wallahu lam yubrani, bukankah kami telah memberikan kepadanya, telah menjadikan baginya ainain, dua buah mata. Nah, bagi siapa? Bagi manusia. Jadi seluruh manusia diberikan kedua bola mata sekaligus penutupnya. Nah, ini bola mata fungsinya untuk apa? Untuk melihat yang bagaimana, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Itu pun tidak boleh semuanya dilihat, ada yang diharamkan untuk dilihat. Nah, jadi bola mata kita pergunakanlah untuk melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Jangan sampai melihat hal-hal yang diharamkan. Oh, Pak Ustaz, yang diharamkan juga kan ciptaan Allah. Sama, memang betul ya. Semuanya adalah ciptaan Allah, baik yang halal, yang haram, yang kufur, yang iman, yang murtad, yang kotor, yang najis, yang suci, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Tujuannya Allah menguji kita, Allah menguji manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah itu maksudnya. Ya kenapa Allah ciptakan yang kafir? Kenapa Allah ciptakan murtad? Kenapa Allah ciptakan yang najis? Kenapa Allah ciptakan yang kotor-kotor, yang kecil-kecil? Nah, ini merupakan ujian bagi kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu, siapa di antara manusia yang paling baik amalnya? Siapa di antara manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah itu ya, sekali lagi, pergunakanlah kedua mata kita untuk melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Alam naj'allahu ainain wa lisanan wa syafatain, dan bukankah kami telah menjadikan bagi manusia syafatain, lisanau, sebuah lisan,
dan kedua buah bibir. Nah, coba kita bayangkan kalau manusia cuma ada lisan doang, sementara bibirnya tidak ada. Jangankan yang tidak ada bibirnya, yang kurang saja itu Masya Allah. Ya, kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan itu yang kurang bibirnya. Contohnya orang swing, ya. Nah, orang swing itu kan kurang bibirnya. Nah itu Masya Allah. Kadang-kadang dia bukan kadang-kadang, memang kebanyakan ya orang swing itu memang salah, ngomongnya salah, gitu kan. Jadi ada cerita nih ya, cerita orang swing punya orang tua, orang tuanya sakit. Lalu dia pulang kampung dari Jakarta, tujuannya nengok orang tuanya, dan tetangganya di Jakarta pada tahu bahwa orang tua si swing itu memang sakit. Ya. Nah terus singkat cerita, nah si swing tadi kembali lagi ke Jakarta. Lalu ditanya oleh kawan-kawannya, oleh teman-temannya di Jakarta, swing, ya namanya swing aja lah ya, swing. Bapakmu bagaimana kabarnya? Mendingan. Terus kata teman-temannya, syukurlah kalau mendingan mah. Mendingan. Iya syukur kalau meninggal alhamdulillah. Terus ditutup bibirnya, meninggal mau tahu. Nah, itulah orang suwi. Nah itu apa? Nah itu karena bibirnya kurang. Ya. Coba kita lihat bibir kita lihat dan perhatikan bibir kita. Allah berikan bibir kepada kita dengan sempurna sehingga kita bisa bicara dengan fasih. Ya, bisa membaca Al-Quran dengan fasih kalau mau belajar. Insya Allah nih, makanya anak-anak ya jangan berhenti belajar, terutama sekali membaca Al-Quran ya, dari mulai Al-Fatihah terus Al-Baqarah dan surat-surat selanjutnya sampai Anas. Tolong dihatamkan tuh Al-Quran ya. Bapak-bapak juga yang belum bisa baca jangan malas, jangan putus asa dari belajar membaca Al-Quran. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oh saya sudah tua, malu nih kalau belajar Iqra. Tidak masalah. Walaupun sudah tua, walaupun belajarnya masih Iqra 1, itu tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keistimewaan orang belajar adalah itu pahalanya dapat double. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, ya. Yang kedua pahala belajar. Alhamdulillah. Yang namanya belajar sekalipun salah tetap dapat pahala. Insya Allah. Lalu bibir kita untuk apa gunanya? Di antaranya adalah kedua bibir kita untuk menahan lisan kita apabila lisan kita mau mengucapkan kata-kata yang kotor. Apabila lisan kita mau mengucapkan kata-kata yang mengandung dosa, kata-kata yang haram, contoh mau bergibah, mau ngomongin keburukan orang, nah kita dikasih bibir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutupkan bibir kita, tutuplah bibir kita apabila lisan kita mau mengatakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gibah, ngomongin keburukan orang, memfitnah, adu domba, provokasi dan sebagainya. Ya, kita dikasih alat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikan, ya, bahkan untuk menahan daripada omongan lisan kita yang mengandung dosa, yang kira-kira menyakitkan hati orang lain. Maka tutuplah bibir kita. Siap tidak menutup bibir kita? Siap. Insya Allah ya, tutup pun bibir kita apabila mau mengatakan kata-kata yang haram. Lalu bagaimana kalau kata-kata yang baik, seperti nasihat-nasihat yang baik, ya, mempelajari ilmu agama, belajar Al-Quran, ilmu fikih dan sebagainya. Nah itu mah wajib dibuka bibir kita. Kenapa? Karena lisan kita mau mengatakan perkataan-perkataan yang baik, mau mengucapkan kata-kata
yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus wahadainahun najdain, dan bukankah kami, kata Allah, firman Allah, telah memberikan dua jalan bagi manusia. Nah, jadi kita sebagai manusia disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala, memilih dua jalan. Yang pertama jalan kanan, yang kedua jalan kiri. Silahkan wahai manusia, silahkan kamu pilih. Ya. Mau milih yang mana? Jalan kanan, yaitu keimanan, itu yang paling bagus untuk kamu wahai manusia. Karena kalau kamu memilih jalan kanan, yakni memilih iman, maka insya Allah kamu akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, kalau kamu memilih jalan yang kiri, rasakanlah balasan Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku, kata Allah, lasyadid, sangat dahsyat, sangat pedih. Na'udzubillah. Nah, terus ayat selanjutnya, falam tahamal aqobah. Ini siapa yang tahu nih surat apa nih? Surat apa tadi yang dibaca? Anak-anak siapa yang tahu surat apa yang dibaca tadi? Cewek, anak-anak cewek, surat apa tadi yang dibaca? Ibu-ibu? Halo? Surat apa tadi yang dibaca? Bapak-bapak, ada yang tahu enggak? Hei, PRT. Aduh, enggak ada yang tahu aja. Surat Al apa? Al-Balad. Surat apa katanya? Al-Balad, ya. Wahadainahun najdain, dan bukankah kami telah memberikan kepadanya, telah menjadikan kepadanya dua jalan. Yang pertama jalan kanan, yang kedua jalan kiri. Jalan kanan adalah jalan untuk menuju selamat, jalan kiri adalah jalan yang menuju kecelakaan, yakni neraka. Falat tahamal aqobah, maka kenapa dia manusia tidak memilih jalan yang sulit? Nah, jadi aqobah itu adalah jalan yang sulit, nanjak, banyak durinya, sebagaimana mendaki ke gunung. Dan di jalannya banyak duri, itu kan sulit. Nah, itu jalan itu yang harus kita pilih, perintah Allah. Kalau kita ingin selamat, maka harus memilih jalan yang sulit. Jalan yang sulit. Wa ma adraka mal aqabah. Wahai Muhammad, tahukah engkau apa jalan yang sulit itu? Apa yang dimaksud jalan yang sulit dalam ayat ini? Nah. Terus apa selanjutnya? Fakku raqabah. Apa artinya? Memerdekakan para hamba sahaya. Itu zaman dulu, zaman sekarang tidak ada. Di kita tidak ada yang namanya hamba sahaya. Ya. Au it'amu fi yaumi di masgobah. Ini jalan sulit. Ya. Yang kedua yang ada di kita nih, au it'amu fi yaumin di masgobah, atau memberi makan fi yaumin di masgobah, pada musim paila, pada musim paceklik, pada musim kelaparan atau musim moneter. Nah, ya. Nah, ini perintah Allah. Nah, ini jalan yang sulit. It'amum fi yaumin di masgobah. Lalu siapa yang kita beri makan? Siapa yang kita santuni? Yatimang dza maqrabah. Para yatim, terutama sekali yang masih ada kaitan kerabat dengan kita, yang masih ada kaitan nasab dengan kita, itu namanya yatimang dza maqrabah atau miskinan dza masrabah, atau orang-orang miskin yang sangat membutuhkan, yang sangat melarat. Nah, ini tepat sekali dengan malam Asyura. Dan salah satu amalan di malam Asyura itu sebenarnya banyak, ya. Jadi menurut sebagian ulama ada 12 amalan yang harus dikerjakan pada hari dan malam Asyura. Sebagian lain ada 10, ya. Terutama sekali yaitu berpuasa besok hari,
dan juga silaturahim, menyantuni yatim, menyantuni fakir, miskin. Oh, miskina dan masrobah. Nah itulah ya yang harus kita santuni. Yang pertama adalah yatim, dan yang kedua orang-orang miskin. Nah berarti di Masjid Baitul Munawwarah ini ketika mengumpulkan donasi di dalam kotak amal, maka kalau memang ini santunannya bukan khusus yatim, bahkan ada fakir miskin juga, dan memang kalau menurut aturan agama yang namanya anak yatim itu di bawah usia balik. Lalu kalau sudah balik bagaimana? 15 tahun ke atas, atau kalau perempuan sekalipun baru 9 tahun tapi sudah head, sudah balik punya. Ataupun laki-laki ya, walaupun belum sampai 15 tahun tapi sudah mimpi ya, sudah keluar air mani, nah itu pun sudah balik. Kalau sudah balik namanya bukan yatim lagi tapi remaja. Tapi sudah pemuda dan pemudi. Nah ini masuknya kemana? Kalau kita santuni pada malam hari ini, nah itu berarti masuknya ke miskin atau ke fakir, bukan yatim lagi, tapi sudah fakir dan miskin. Kenapa? Ya karena sudah balik. Ya oleh karenanya sekali lagi nanti ya kalau kita mengumpulkan donasi maka jangan dikhususkan untuk yatim. Karena di sini kan yatimnya ada yang sudah balik. Ya bahkan ada yang sudah SLA mungkin, ada nggak sudah SLA? Wah itu mah kan sudah gede tuh ya. Ya makanya kalau spesial yatim nanti kan santunan anak yatim khusus, nah ini nanti kita salah sasaran. Itu hukumnya salah sasaran, berarti hukumnya zalim menurut aturan agama Islam. Ya berarti, nah itu berarti mereknya di kotak itu untuk santunan yatim dan miskin. Gitu. Dan kalau umpamanya tujuannya memang santunan yatim nih, tapi ternyata prakteknya pada miskin, fakir, diantaranya anak yatim sudah balik, itu kan berarti salah sasaran. Ya, kalau yatim itu berarti khusus untuk yatim. Nggak bisa begitu ya, nggak bisa begitu. Kalau prakteknya seperti ini, ya karena dari zaman dulu, ya dari dulu sampai sekarang di Baitul Munawwarah ini, ya memang yatimnya banyak yang sudah gede, banyak yang sudah balik gitu. Dan tadi dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya tidak dikhususkan untuk yatim ya. Jadi kita memberikan bantuan, memberikan santunan itu tidak khusus hanya kepada yatim, tapi juga miskinan dan masrobah, orang-orang miskin yang sangat membutuhkan. Nah, udah ini jangan panjang-panjang ya. Nah, jadi sekian dan demikian yang bisa sampaikan kesimpulannya ya. Amalan hari ini adalah besok bagi yang